Pemirsa, korban tewas akibat ledakan tungku smelter PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah bertambah menjadi 19 orang. Korban meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter PT Indonesia Singsan Stainless Steel bertambah 1 orang, pemirsa. Dengan demikian, total tewas akibat insiden yang terjadi pada Minggu pagi ini menjadi 19 orang. Satu tambahan korban yang meninggal dunia yakni merupakan tenaga kerja Indonesia yang sebelumnya sempat dirawat lantaran mengalami luka bakar berat. Sementara itu, kepolisian hingga kini masih terus melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti terjadinya ledakan tungku smelter di Morowali, Sulawesi Tengah. Kita perbarui informasi terkait penanganan korban ledakan tungku smelter bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Morowali, Dr. Kadir Hamdan. Selamat sore, Dr. Kadir. Kami ingin tahu saat ini berapa jumlah korban yang meninggal dan juga dirawat akibat ledakan tungku smelter. Ya, selamat sore, Mas. Sampai saat ini, sejak hari pertama terjadinya ledakan PT ITSS, kami sudah merawat sekitar 30 orang, dengan rinciannya itu TKA 11 orang dengan WNI 19 orang. Dari 30 orang pasien yang kami rawat itu, yang meninggal di RSUD Morowali itu meninggal itu berjumlah 6 orang, 6 pasien, dengan rinciannya 4 tenaga kerja asing dengan 2 WNI. Yang berita terbaru bahwa yang meninggal 1 orang yang kami rawat yaitu yang WNI terakhir jam 12 semalam itu akhirnya harus menyerah, dan korban yang meninggal di RSUD Morowali itu totalnya sekarang adalah 6 orang. Baik. Nah, kalau untuk orang-orang yang dirawat ada 30 pasien, ini kondisi luka bakarnya seberapa parah, Dok? Ya. Untuk saat ini kami merawat tinggal 13 pasien, Mas. Jadi perinciannya 2 yang masih dirawat di ICU itu dengan menggunakan ventilator mekanik, dan itu dengan luka sekitar ada 1 pasien dengan 71% luas luka bakarnya, kemudian yang 1 dengan trauma inhalasi 20% tapi tetap harus dirawat di ICU. Untuk 11 yang lainnya itu sudah bisa di ruang perawatan biasa, rata-rata lukanya antara 10 sampai 20%. Semua sudah stabil sehingga yang membutuhkan perawatan ICU sampai saat ini tuh hanya 2 pasien. Baik, bagaimana dengan penanganan korban luka ini yang masih dirawat, apalagi yang tadi dirawat di ICU? Apakah masih besar peluangnya untuk sembuh, Dok? Untuk pasien-pasien yang kami rawat di ICU, salah satu yang paling berat adalah yang pasien yang dengan luka derajat luas luka bakarnya sekitar 71%. Untuk saat ini progres perkembangannya sangat baik, urinnya cukup, laboratoriumnya semua masih dalam batas normal kecuali tanda infeksinya yang meningkat, tapi kami berusaha berkejaran dengan waktu, kami beri antibiotik dengan tetap proteksi jalan napasnya. Sampai saat ini pasien dengan kontak baik meskipun tetap harus membutuhkan bantuan jalan napas sampai saat ini. Untuk pasien-pasien yang lain, atas perintah Pak Bupati dan arahan dari Pak Direktur Rumah Sakit Morowali, itu pasien semua dipindahkan ke ruang VIP RSUD Morowali dengan kapasitas 1 kamar 1 pasien, sehingga diharapkan dengan tindakan seperti itu bisa mempercepat penyembuhan pasien-pasien korban dari ledakan ini. Baik, kalau dari pemerintah setempat sudah memberikan pernyataan untuk mungkin memberikan bantuan untuk pengobatan, untuk dari pihak perusahaan juga apakah sudah memberikan atau berkomunikasi dengan korban yang ada di rumah sakit saat Anda berada ini, Dok? Kalau perusahaan saya lihat setiap saat mereka stay di rumah sakit memberikan bantuan, dan saya lihat sampai saat ini mereka tetap berkoordinasi dengan kita. Bahkan untuk saya sempat mendengar bahwa 1 korban yang meninggal itu dapat bantuan sekitar 600-an juta dari perusahaan. Baik, untuk 1 korban yang sempat dirawat dan kemudian meninggal, untuk luka bakarnya seberapa parah, Dok? Untuk luka bakarnya memang lebih dari 80%, sehingga memang dari prognosa awal memang kita sudah mengedukasi keluarga bahwa memang peluang untuk sembuhnya sangat kecil.
apalagi ditambah dengan faktor infeksinya yang meningkat, gangguan organ lainnya juga, ginjalnya bermasalah, urinnya berwarna hitam dan volumenya tidak cukup, sehingga memang kita sudah edukasi dari awal bahwa pasien ini kemungkinan terburuknya akan terjadi, dan sesuai dari evaluasi kita bahwa memang tidak bertahan sampai 2 hari 2 malam, pasien menyerah dan akhirnya harus meninggal. Selain luka bakar, adakah juga mungkin gejala lain yang dialami oleh pasien yang saat ini sedang dirawat? Mungkin sesak nafas karena menghirup asap terlalu banyak atau lainnya, Dok? Iya, untuk yang kami rawat itu ada banyak yang lainnya. Ada trauma luka bakar dengan fraktur patah, baik itu patah dari kaki dengan tangannya, karena kebetulan mungkin pasiennya harus melompat dari ketinggian untuk menyelamatkan diri, sehingga ada komplikasi patah. Ada beberapa yang sempat kami operasi, 2 pasien dengan fraktur itu sudah berhasil kami operasi. Untuk yang lainnya memang paling banyak adalah trauma-trauma inhalasi, cedera atau luka inhalasi, sehingga memang wajahnya yang paling sering terhirup. Tapi untuk sampai saat ini pasien semua stabil, yang membutuhkan ICU cuma 2 pasien. Baik, Dok, kami ingin bertanya juga, ya informasi awal yang kami dapatkan bahwa letak pabrik ini memang jauh dari fasilitas kesehatan. Seberapa jauh lokasi kejadian ini dengan RSUD Morowali sendiri, sehingga mungkin pada saat mengirimkan pasien-pasien yang terluka ini harus menggunakan mobil pick up yang standby berada di pabrik, tidak menggunakan ambulans? Iya, untuk sebenarnya memang letak daripada perusahaan dengan ini berada di kecamatan yang di luar dari ibu kota kabupaten. Jadi memang butuh waktu sekitar 1,5 jam sampai 1,5 jam untuk sampai dari perusahaan sampai ke rumah sakit. Jadi memang golden period 1 jamnya memang di transportasinya yang cepat. Tapi penanganan teman-teman di klinik dengan di aparat kepolisian dengan semua, saya pikir sangat bagus, karena menggunakan ambulans hampir 20 ambulans bisa terpakai, karena setiap desa di Kabupaten Morowali itu mempunyai ambulans sendiri, jadi semua terpakai. Jika penanganan alhamdulillah sebenarnya sangat cepat, sangat baik. Cuma memang karena luas luka bakarnya yang rata-rata di atas 70%, sehingga peluang untuk bertahannya memang agak kecil. Baik, untuk tadi pasien yang dengan luka bakar 10-20%, diperkirakan kapan pasien-pasien ini akan pulang, Dok? Dan seperti apa pemantauan ke depannya? Tetap kita pantau, kita tetap kontrol di rumah sakit. Tergantung, kalau untuk pulangnya tergantung dari kondisinya, karena kita diperintahkan untuk holistik dan memberikan pelayanan maksimal. Jadi perintahnya adalah kita maksimalkan semua pelayanannya, kita maksimalkan dari fisioterapinya, rehabilitasinya sudah baik, baru kami kembalikan. Jadi memang tidak seperti pasien luka bakar yang lain bahwa mungkin 1 minggu bisa kita kembalikan. Untuk korban ledakan ini kami butuh lebih banyak waktu, karena kita include-kan dengan rehabilitasi dengan fisioterapinya agar bisa kembali beraktivitas normal. Baik, terima kasih Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Morowali, Dr. Abdul Qadir Hamdan telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali, Dok.